Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Alif Anwar. Jadi hari ini atau di video kali ini kita akan membahas tentang video ketujuh kita, video ketujuh atau keberapa lah, tentang peminjaman dan pengembalian. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang mengelola data anggota, kali ini kita akan belajar tentang peminjaman dan pengembalian buku, teman-teman. Nah, kita lihat dulu di sini peminjaman dan pengembalian buku. Nanti di sini ada file yaitu data peminjaman, input peminjaman, proses pengembalian dan hapus .php. Nah, untuk data peminjaman teman-teman sama seperti yang kemarin, kita akan mengopi juga dari data buku aja. Nah, kita yang pertama silakan buat file baru dengan nama masih di admin ya, data peminjaman .php, peminjaman.php. Lalu kita save. Coba akan kita buka juga file data buku yang mana akan kita copy dari data buku. Kita buka data buku agar menghemat waktu, lalu kita copy, kita salin, kita pastekan ke sini teman-teman sekalian. Lalu kita close data bukunya. Nah, sebelum kita merubah ini teman-teman, ada satu komponen dulu yang paling atas. Kita akan menambahkan data anggota dan buku untuk menampilkan list pilihannya nanti teman-teman. Jadi kita include dulu koneksi .php. Kenapa Pak kok kita ngopi dari yang sebelumnya? Karena kita mengefisiensi waktu ya, dan pengetikan kode-kode kita. Lalu kita buat di sini anggota sama dengan MySQL query variabel koneksi, select from anggota. Nah, untuk anggota cuma seperti ini teman-teman sekalian. Nah, titik koma jangan lupa. Nah, untuk yang buku kita akan memilih buku yang tersedia ya. Berarti buku yang terpinjam gak akan bisa dipinjam oleh orang lain karena statusnya tidak tersedia. Kita buat juga MySQL query variabel koneksi, kita select from buku where status sama dengan tersedia seperti ini. Lalu jangan lupa titik koma di belakangnya. Nah, untuk selanjutnya setelah kita membuat ini, kita rubah data buku ini menjadi data peminjaman. Nih, ikonnya kita rubah juga menjadi shop seperti ini, layar keranjang. Input buku kita rubah menjadi input peminjaman. Data buku kita rubah jadi data peminjaman. Nah, apa aja yang akan kita tampilkan di data buku ini? Yaitu ada ID anggota atau NIS dan nama, judul buku, tanggal pinjam. Ya. Jadi ada ID anggota, nama anggota, NIS dan nama anggota, buku dan TGL pinjam. Jadi di sini ada yang namanya nanti NIS, nama anggota ya. Ada judul buku, ada tanggal pinjam, seperti ini. Nah, untuk sisa satu ini status kita buang saja teman-teman, kita hapus. Lalu di bagian query ini kita akan melakukan relasi antara transaksi ke buku, transaksi ke anggota. Jadi kita akan buat relasi ya. Ini agak panjang lah query-nya teman-teman. Yang pertama kita hapus dulu teman-teman, ini seperti ini ya tanda petiknya. Select from transaksi, kita
kita pilih buku juga, kita pilih anggota juga, anggota, lalu kita enter biar nggak terlalu panjang teman-teman. Where kita buat buku titik ID buku akan sama dengan maaf teman-teman, ini kurang underscore, buku akan sama dengan transaksi titik ID buku, lalu kita n anggota titik ID anggota akan sama dengan transaksi titik ID anggota, lalu kita buat n lagi, n transaksi titik status transaksi sama dengan kita pilih yang peminjaman teman-teman, peminjaman ini kita order by ID transaksinya kita buat menjadi dates ya, transaksi titik ID transaksi dates. Jadi kita akan menampilkan ID transaksi yang paling terbesarnya ya dari ID transaksi. Jadi kita pilih semua tabel dari tabel transaksi, buku, anggota, karena buku ID buku akan sama dengan transaksi di ID buku di transaksi, dan ID anggota di tabel anggota akan sama dengan ID anggota di transaksi. Nah kita pilih teman-teman status transaksi yang peminjaman, jadi kita akan menampilkan data peminjamannya. Nah untuk ini kita rubah juga data as buku, kita rubah menjadi data as peminjam, kita copy, kita rubah di depannya semua. Ini kayaknya status tadi nggak keambil ya, kita buang. Yang pertama yaitu NIS, yang kedua nama anggota, yang ketiga adalah judul buku, yang keempat adalah tanggal pinjam, TGL pinjam. Ini semua disesuaikan dengan yang ada di tabel kita ini. TGL kembali kok belum ada Pak, nanti TGL kembali akan kita tampilkan di data pengembalian. Nah selanjutnya teman-teman, ini kita hapus dulu teman-teman, ini edit dan hapus, ini kita hapus dulu aja biar nanti tidak terlalu panjang. Nah jadi kita menyisahkan ini kosong, kita simpan, lalu kita akan coba nampilkannya. Silakan teman-teman klik peminjaman. Ada yang salah ya, koneksi kita salah teman-teman. Kita tidak menggunakan min salah seperti ini, tidak keluar ke folder, satu langkah ke folder ya nih. Nah kalau sudah buat ini teman-teman, kita akan buat input peminjaman. Nah, caranya masih sama, kita buat folder baru atau file baru, kok folder tuh, namanya input underscore peminjaman.php, lalu kita enter. Nah kita juga membuka file input buku, kita akan ambil ini, kita copy, lalu kita pastikan ke input peminjaman, lalu kita close input buku biar nggak berubah. Nah di sini kita akan membuat input peminjaman teman-teman. Nah di input peminjaman ini teman-teman, tadi saya ada yang salah teman-teman. Jadi yang ini tadi harusnya ada di input peminjaman.
tapi tidak apa-apa, kita copy saja teman-teman, atau kita cut, lalu kita pindahkan ke input peminjaman yang atas seperti ini. Jadi saya salah menuliskan kode ya. Nah selanjutnya ditambah ini kita rubah semua teman-teman, mulai dari tambah data buku, emotnya kita rubah lah ya, ikonnya kita rubah juga jadi ini, tambah data peminjaman. Nah, lalu teman-teman, untuk yang semua ini kita hapus, kita sisahkan yang button seperti ini. Selanjutnya kita akan buat select. Ini untuk menampilkan data anggota menggunakan list. Select name, ID anggota, lalu kelasnya kita buat form, margin buttonnya berapa, kita buat menjadi 2, lalu kita buat menjadi required, harus diisi ya di sini. Lalu kita tutup teman-teman seperti ini. Nah option pertama teman-teman, option pertama kita value-nya kita kosongkan aja ya, lalu kita buat seperti ini, pilih anggota. Nah, lalu kita tutup optionnya. Nah untuk selanjutnya kita akan buat list secara menggunakan PHP, mengelistnya sesuai dengan di database seperti ini. Lalu kita buat di sini teman-teman jadi for each, kita for each variable for each variable anggota, teman-teman salah lagi, variable anggota pas variable data seperti ini. Lalu kita akan echokan echo option value, typo lagi teman-teman, maaf, option value isinya akan kita isi data ID anggota. Jadi nanti isinya ID anggota, lalu yang kita tampilkan adalah nama anggota seperti ini. Ini nggak perlu lagi tanda petik teman-teman, ID anggota seperti ini. Lalu kita tutup optionnya seperti ini. Nah jadi kita ini untuk menampilkan anggota ya. Lalu kita, oh ini ada yang salah warnanya. Oh ini saya menggunakan petik 1, harusnya petik 2. Saya simpan. Coba kita jalankan terlebih dulu tambah datanya. Klik. Maka akan seperti ini. Keluar nama anggota kita, Senja ya. Pinjaman. Nah, nanti kita tambah, keluar namanya Senja. Kita tinggal menambahkan buku dan tanggal peminjamannya. Kita copy aja teman-teman yang saya lihat sini. Kita copy, lalu kita pastekan di bawahnya juga. Pastekan di bawahnya ID anggota kita rubah menjadi ID buku. Lalu pilih anggota menjadi pilih buku. Anggota ini kita rubah menjadi mengambil variabel buku yang di atas ini. Option value ID anggota ID buku. Nama anggota menjadi judul buku. Kita simpan, kita jalankan lagi. Cepat ya kalau copy paste. Nah ini ada bukunya ini. Oh bukunya kosong. Kita coba buku di sini. Oh tidak tersedia semua ya. Tidak tersedia. Kita coba tambah buku satu lagi. Saya tambah buku, misalkan contoh buku 1. Di sini pengarahnya Lipanwar Graha 2026. Kita simpan. Lalu kita coba ke pinjaman, tambah peminjaman Senja Kalila, contoh buku 1 tersedia. Nah selanjutnya kita akan membuat tanggal. Sini input, salah, input type nya adalah date
time lokal, name-nya adalah tgl pinjam kurang L, tgl pinjam. Kelasnya kita buat form control, lalu MB2 margin buttonnya, lalu kita buat harus diisi required ya, required, lalu kita simpan. Kita coba gimana tampilannya teman-teman. Nah, seperti ini tampilannya nanti. Senja minjem ini, tanggal berapa, klik. Nah, dia akan keluar seperti ini, lalu kita simpan nanti. Nah, selesai membuat tampilan, kita akan membuat di prosesnya. Nah, yang pertama kita tangkap adalah ID anggota. Jadi judul buku kita rubah menjadi ID anggota. Jangan lupa ini juga ID anggota. Selanjutnya adalah ID buku. Ini juga ID buku. Setelah itu ada apa lagi? Ada tgl pinjam teman-teman. Ini tgl pinjamnya. Sini adalah tgl pinjam. Sini tgl pinjam. Untuk selanjutnya yaitu status transaksi, seperti di database ini teman-teman. Status transaksi kita buat di sini menjadi status transaksi sama dengan adalah peminjaman. Kita titik koma. Nah, status transaksi ini nanti teman-teman adalah peminjaman dan pengembalian. Nah, untuk selanjutnya kita rubah yang ini, insert into-nya di dalam tanda petik 2 ini kita rubah menjadi insert into transaksi. Dalam transaksi ada apa aja teman-teman? Di dalam transaksi itu ada ID anggota, ID buku, tgl pinjam, dan status transaksi. Ada ID anggota, ada ID buku, ada tgl pinjam, dan ada transaksi, lalu tutup kurung, dan kita isi values dengan apa isinya? Dengan variabel ID anggota. Terus dengan apa lagi setelah itu? Dengan ID buku. Jangan lupa titik komanya ya. Setelah itu ada tgl pinjam. Ada tgl pinjam. Ada tgl pinjam. Setelah itu ada apa lagi? Ada variabel status transaksi. Tanda petik, kita tutup seperti ini teman-teman. Lalu kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Ini ngelinknya ke data pinjaman. Ini ke input pinjaman. Nah teman-teman, ini kan logikanya kalau kita sudah meminjam, berarti di dalam buku nanti statusnya akan berubah menjadi tidak tersedia. Ini yang contoh buku 1 ini tadi, statusnya akan berubah menjadi tidak tersedia. Berarti kita memerlukan query untuk mengupdate si tabel buku di dalam buka kurung if pertama ini. MySQL query kita buat menjadi variabel koneksi. Kita update teman-teman, update buku, set status ya tadi nama filenya menjadi tidak. Jadi dia statusnya tidak akan tersedia lagi. Where ID buku sama dengan variabel ID buku. Tanda petik. Jangan lupa titik koma di belakangnya seperti ini. Lalu kita simpan. Nah, kita akan mencoba menjalankan teman-teman ini. Kita coba jalankan si ini inputan kita. Nih, kita akan coba jalankan ya.
Nanti kalau dia berhasil, dia akan masuk ke data peminjaman. Kita pilih Senja Kalila, contoh buku 1. Sekarang ya, kita pilih sekarang, lalu kita simpan. Maka data berhasil disimpan. Kita akan coba lihat. Oh, dia ke data pinjaman. Oh, masuk teman-teman. Kok tadi blank error? Karena saya di sini salah menuliskan data pinjaman. Harusnya data peminjaman. Jadi halaman tidak ditemukan. Peminjaman seperti ini. Ini juga input peminjaman. Kita simpan. Nah, setelah kita membuat input peminjaman teman-teman, maka akan keluar si ini, kelolanya ini. Di dalam kelola ini kita akan membuat pengembalian dan hapus data. Oke, kita akan membuat yang pertama yaitu pengembalian terlebih dahulu teman-teman, dengan memanfaatkan function dari si JavaScript nantinya ya. Nah, untuk si pengembalian ini teman-teman, kita akan buat dulu di sini. Teman-teman, yaitu namanya variabel pesan yang akan kita tampilkan, yaitu gini. Pesannya adalah pesannya yaitu pengembalian buku oleh variabel pinjam. Siapa namanya yang meminjam? Nama anggota. Ini tak usah pakai tanda petik teman-teman, bisa ditakutnya ada error. Nah, nama anggota. Bukunya apa? Bukunya adalah nama judul buku seperti ini. Langsung kita selesai seperti aja, titik koma. Lalu nanti ada isinya. Isi itu untuk kita mengelingkan ke si functionnya tadi. Isinya adalah seperti ini, tanda petik pesan, petik lagi, koma, variabel pinjam, lalu ID transaksi, tutup, koma, variabel pinjam dalam kurung ID buku, tutup, lalu kita titik koma di belakangnya seperti ini. Nah, lalu kita akan membuat tombol pengembaliannya di sini teman-teman. Kita buat A on click ya. Nanti kita buat on click apa? Kita nanti buat namanya function pengembalian. Ada yang namanya nanti kita isi dengan isi tadi, function si isi ini. Kenapa dibuat di PHP? Karena biar di sini nanti tidak terlalu panjang. Nah, lalu kita tutup seperti ini teman-teman. Lalu kita kelasnya akan buat apa? Kelasnya menjadi btn success. Kita buatkan lalu keterangannya. Kita buat seperti ini, tanda centang seperti pengembalian. Nah, ini kita sudah membuatnya. Kita simpan. Lalu kita coba jalankan, keluar enggak? Oh, ada yang error. Pinjam inline 31. Pinjam line 31. Peminjam. Oh, di sini pinjam, sedangkan saya di sinilah peminjam. Saya rubah teman-teman di sini. Sini harusnya peminjam. Sini peminjam, di sini peminjam, dan di sini peminjam. Kita simpan. Kita coba jalankan lagi. Oke, ini ada pengembalian. Kita lihat buttonnya sudah jalan ya. Nah, kita akan buat functionnya di sini teman-teman. Untuk scriptnya, ini script. Ini kita buat function pengembalian.
pengembalian, nanti isinya ada apa? Ada pesan, ada ID transaksi, ada juga ID buku. Nah, ada ID buku. Setelah itu kita akan buat konfirmasi teman-teman di sini. If konfirmasi pesannya, ya kita akan buat dialog pesan di mana kalau dialog itu dipencet atau diklik, maka kita akan arahkan ke window location have. Kemana dia? Dia akan ke tanda tanya halaman sama dengan proses pengembalian dan ID sama dengan, lalu kita tambahkan variabel ID transaksi, tanda plus lagi, tanda petik, dan buku sama dengan, kita ke samping lagi, kita variabel ID buku teman-teman, seperti ini, lalu titik koma. Nah, kita akan coba teman-teman, kita refresh. Nah, kita akan coba keluar atau tidak pesan, yaitu yang ini, pengembalian buku oleh nama anggota dan bukunya apa, nanti akan berhasil. Kita coba, kita klik. Tidak berjalan ya. Saya coba dulu lihat errornya ada di mana. On klik pengembalian isi. Saya cek lagi teman-teman. Ternyata nama function ini dengan ini beda ya. Ini ternyata functionnya ini tidak pakai n. Kita coba pakai n, pengembalian. Sama aja dia nanti fungsinya dengan ini. Kita simpan. Coba kita refresh lagi. Lalu kita klik. Maka dia akan keluar seperti ini. Pengembalian buku oleh Senja. Bukunya apa namanya? Contoh buku 1. Oke, lalu kita cancel dulu. Nah, kita akan membuat hapus terlebih dahulu. Atau kita langsung saja ya. Kita pengembalian, kita oke. Apakah berhasil? Proses pengembalian belum kita buat ya teman-teman. Oh ya, kita back dulu ke peminjaman. Proses pengembalian belum kita buat. Nah, selanjutnya setelah kita membuat pengembalian ini, kita buat juga untuk hapus teman-teman. Hapus itu sama fungsinya seperti ini. Kita tinggal copy aja yang ini. Kita copy. Kita pastekan di bawahnya. Ini kita buat menjadi Anda yakin ingin menghapus buku, seperti itu ya. Anda yakin ingin menghapus buku. Di sini kita rubah. Anda yakin ingin menghapus peminjaman buku, seperti itu. Kita rubah. Ikonnya kita rubah menjadi trash. Anda yakin ingin menghapus buku oleh seperti ini teman-teman. Nah, ini kita rubah ini ya teman, functionnya ini, function hapus. Nah, ini kita rubah juga menjadi Windows I trash hapus. Ini teman-teman, kita simpan. Lalu kita buat di bawahnya function hapus. Sama seperti ini, kita copy saja. Kita pastekan di bawahnya. Lalu kita rubah halaman aja ini menjadi halaman hapus. Ini teman-teman. Jadi sama seperti yang tadi, cuma bedanya kita menghapus di bagian halamannya saja, kita rubah menjadi hapus, dan nama functionnya juga adalah hapus. Kita akan coba refresh lagi. Kita refresh. Danger ya harusnya ya. Untuk hapus itu warnanya adalah danger. Kita simpan. Kita enter. Kita coba klik. Anda yakin ingin menghapus buku? Oh ya, benar, sudah benar. Berarti tinggal kita membuat proses pengembalian dan hapusnya teman-teman.
Nah, untuk selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan membuat yaitu proses pengembalian teman-teman. Nah, jadi kita buat file baru, input peminjamnya kita close dulu. File baru kita simpan dengan nama yaitu proses pengembalian, ya. Simpan dengan nama proses pengembalian. Lalu kita save. Nah, proses pengembalian ini isinya nanti adalah kita mengupdate bahwa status transaksinya menjadi pengembalian, ya. Tapi kita tangkap dulu, ada parameter namanya ID dari yang kita kirimkan tadi. Kita tangkap dulu yaitu get, parameternya ID, dan ada juga parameter namanya buku. Parameter get namanya buku. Ini lebih satu, ini buku. Lalu kita akan men-setting dulu teman-teman, men-setting date default. Salah teman-teman, date defaultnya ini pakai underscore date default. Time zone setnya kita rubah menjadi Asia Jakarta. Jadi kita akan merubah waktu kita, time lokal kita menjadi Asia Jakarta. Nah, untuk selanjutnya kita buat variabel tgl kembali sama dengan yaitu date tanda petik y m d h i s. Jadi kita akan urutannya adalah years, Monday, hours, ini menit, ini second, ya pokoknya. Nah, lalu kita buat include dulu. Kita include koneksi kita, koneksi TTP/HP. Lalu teman-teman, kita buat namanya di sini data. Data itu adalah MySQLi query, ya, variabel koneksi, koma, kita buat menjadi update transaksi set. Apa yang kita rubah yaitu status transaksi sama dengan namanya pengembalian. Lalu kita ubah apa lagi? Yang kita ubah yaitu tgl kembali sama dengan variabel tgl kembali. Ini biar ke bawah ya teman-teman, biar kelihatan seperti ini, tanggal kembali, tanda petik where id transaksi sama dengan tanda petik id yang kita pilih. Oke, tanda petik seperti ini. Lalu kita titik komanya jangan lupa, titik koma jangan lupa. Lalu kita cek if jika data benar, maka apa yang akan kita lakukan teman-teman? Jadi kita akan membuat buku itu kembali ke tersedia jika dia dikembalikan ke dalam perpustakaan. Jadi kita buat menjadi MySQLi query variabel koneksi, koma, update buku set status sama dengan tersedia where id buku sama dengan tanda petik id, bukan id, tanda petik buku, karena kita mengambil nilai buku ini, titik koma. Lalu kita akan memberikan pemberitahuan bahwa buku itu telah dikembalikan teman-teman, dengan cara kita buat echo, kita buat script dulu, kita buat alert. Di sini kita buat menjadi buku berhasil dikembalikan. Kita tambahkan icon
buku berhasil dikembalikan. Nah, kita tutup titik koma, lalu kita buat window location titik ASSIGN kemana. Kalau sudah berhasil, kita akan arahkan ke halaman sama dengan data peminjaman. Ini tanda petik, kita tutup, lalu kita tutup skripnya kita tutup di koma seperti ini teman-teman, lalu kita simpan. Kita akan coba jalankan untuk proses pengembaliannya, adakah yang error. Kita refresh, kita pengembalian teman-teman, kita klik, kita oke. Apakah hilang datanya? Ada yang error ternyata. Di proses pengembalian kita lihat dulu teman-teman, ada yang error ternyata. Ini windownya ya, windownya kita simpan, kita back lagi ke peminjaman. Masih kosong ternyata. Nah, kosong. Kenapa kosong di sini? Karena tadi kan ada error nih. Ternyata errornya cuma ada di linknya, link jika berhasil. Jadi di peminjaman ini sudah tidak ada lagi data karena sudah dikembalikan. Nah, kita tambah lagi data, misal di sini Senja buku 1 masih sama orangnya yang minjam, lalu kita simpan. Oke, nah akan keluar di sini. Nah, kita akan mencoba membuat juga untuk yang hapus teman-teman. Kita buat hapus dengan cara seperti ini. Kita copy aja ya. Kita buat file baru dulu, Ctrl+S dengan nama hapus.php. Kita enter. Oke. Setelah kita enter teman-teman, kita ambil kode dari yang ini. Kita copy, kita pastekan ke hapus. Nah, yang perlu kita rubah adalah boleh kita menghilangkan yang ini. Lalu kita akan menghapus ini, kita tanda petiknya ini kita seperti ini. Kita buat menjadi delete from transaksi where ID transaksi sama dengan variable ID seperti ini, teman. Nah, ketika itu ininya kita buku berhasil dihapus, bukan buku ya, tapi di sini adalah data peminjaman berhasil dihapus. Kita rubah. Nah, kita akan coba teman-teman, kita hapus ini. Jadi kalau dihapus ini masuknya nggak akan ke pengembalian, tapi penghapusan data peminjamannya. Kita akan coba hapus, oke. Nah, akan hilang teman-teman. Jadi kita sudah bisa membuat pengembalian peminjaman, tinggal kita akan menambahkan di sini yaitu tabel pengembalian. Dengan cara seperti ini, kita kembali lagi, kita close teman-teman. Kita kembali ke data peminjaman, kita copy tabel ini sampai penutup tabel bawah ini ke bawah, lalu kita tambahkan seperti ini, kita kasih jarak teman-teman seperti ini, lalu di atasnya jarak tadi kita buat menjadi H4, kita berikan icon ini di data pengembalian slash seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, kita simpan. Di ini kan di data pengembalian harus ada tanggal pengembalian. Jadi kita buat aja di sini jadi TD, kita buat menjadi tanggal pengembalian. Lalu di bagian peminjaman ini kita rubah menjadi pengembalian, kita filternya. Dan di sini juga kita tambahkan pengembalian. Seperti ini. Nah, untuk yang hapus masih kita pertahankan.
Tapi untuk yang pengembalian kita buang. Jadi ini sampai A pengembalian ini kita buang, kita sisakan hapus. Teman-teman. Lalu kita coba simpan, kita jalankan. Keluar tidak? Nah, ini data pengembaliannya sudah keluar. Nah, ini pengembaliannya error ternyata. Kita coba lihat apa yang error di sini. Peminjam errornya di line 70. Oh, ini bukan pengembalian, ini adalah TGL kembali. Oke, teman-teman, TGL kembali. Kita coba. Nih, TGL kembalinya keluar seperti ini, teman-teman. Jadi inilah fungsinya, teman-teman. Data pengembalian dan data peminjam kita gabungkan menjadi satu. Mungkin sangat panjang videonya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kesalahan dalam penulisan, karena kita sama-sama belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.